wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Dulur Victor yang berbahagia dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin, jasmani, rohani, dan ekonomi. Amin. Dan bagi dulur yang saat ini mendengarkan sangune turu di perjalanan menggunakan media HU ya, head unit di mobilnya itu, ya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ya. Amin. Karena barokah itu adalah ziyadatul khair, artinya adalah bertambahnya sebuah kebaikan. Masya Allah. Itu artinya barokah. Dalam kitab Mawa'idh al-Usfuri ini, dulur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu memuji umat yang ini sudah pernah saya bahas, bahwasanya Rasulullah itu memuji umatnya ketika umatnya itu selalu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian mereka yang berbuat baik kemudian bisa berbuat senang, artinya membuat orang lain senang. Dan ketika mereka manusia itu melakukan sebuah kesalahan, dosa, dia langsung meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika dia bersafar ya, itu memanfaatkan promonya dengan bersafar. Iya, dia dengan dengan puasa jamak qashar. Jadi tidak harus 12.12 promonya. Jadi termasuk jenengan yang saat ini dalam safar, jauh dan lain sebagainya. Ini kan Victor sudah mendunia akhirat ya Mas ya. Jadi umpama ada dulur yang ada di Jakarta saat ini live ya, kan masih WIB ya, 93,3 FM. Bisa nyaut kan? Bisa nyaut. Bisa. Makanya Victor saya kira dunia akhirat iki. Iso dirungokno ning donya, bekale kok ning akhirat. Masyaallah. Bahkan juga luar negeri Ustaz. Oh, nggih ta? Sampai ke Amerika itu bahkan Suriname juga ada. Oh iya ada ya. Masyaallah. Mudah-mudahan bisa nelfon pakai WA lah sini. Waktunya berbeda nggih. Kemudian mereka orang-orang yang dipuji Rasulullah itu adalah ketika mereka itu berpuasa, kemudian dia memberikan iftarnya, kemudian berbuka kepada mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencela umatnya. Nah, ini lanjutannya gitu. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang buruk dari umatku itu ialah mereka yang dilahirkan dengan kelimpahan nikmat, namun dia menyia-nyiakan nikmat itu. Masya Allah. Wa inna syarara ummati alladhi waladu fin ni'ami walakin taroku. Artinya adalah tadi itu, jadi sesungguhnya umatku yang buruk itu ketika dia dilahirkan di muka bumi ini dengan kenikmatan yang luar biasa, tapi dia malah enggan dengan nikmat tersebut. Saya mengatakan seperti ini Mas ya. Seluruh umatnya Rasulullah itu bakal masuk surga. Semuanya umatnya Rasulullah. Berarti orang Islam dan orang beriman ya. Jadi iman dan Islam pasti masuk surga. Karena Kanjeng Nabi ngendikan kullu ummati dakhalal jannah ilaman apa? Kecuali wong sing kejaba sing mau. Wayahe salat, ya kan? Iku gak salat. Nah, iki sing wong sing gak gelem mlebu surga. Termasuk aba itu ya. Iya. Kemudian dia yang diberikan kenikmatan luar biasa, tapi dia malah enggan. Nah, dulur, saya mengatakan bahwasannya nikmat itu kata Imam Al-Ghazali itu terbagi menjadi 3 ya. Pertama itu adalah nikmat kecil
nikmat sogir. Nikmatus sogir artinya adalah kenikmatan yang diberikan kepada Allah untuk manusia. Angger panjenengan menungso iku dikek nikmat, tidak memandang bulu panjenengan itu orang Jawa, orang Sumatera, Madura. iya, orang Madura, orang Rohingya lah. Itu pasti dapat nikmat. Itu semuanya kasih nikmat. Masya Allah. Nikmat makan, kemudian nikmat berbicara, kesehatan, itu nikmat semuanya. Itu nikmat kecil kata Imam Ghazali, itu kecil sekali nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita, tapi damainya luar biasa. Yang kedua itu adalah nikmatun kabirun, nikmat yang besar. Nikmat yang besar itu lebih spesifik, yaitu adalah nikmat yang diberikan kepada Allah untuk hamba-hambanya yang beriman saja. Hanya beriman saja. Hanya beriman saja. Kita sebagai orang yang beriman, kemudian berislam, kemudian kita memanfaatkan nikmat itu, ya kan? Awak dewi dikasih kenikmatan kekuatan mas, kemudian kita gunakan untuk bekerja, berdakwah, mendatangkan rezeki yang halal, kemudian kita salurkan kepada keluarga kita tabung, kita kaya, itu termasuk nikmat loh. Apalagi yang memiliki, yang merasakan nikmat itu adalah orang yang beriman. Maka dikatakan Imam Ghazali adalah ini adalah nikmat yang kabir, nikmat yang besar, sangat luar biasa. Adapun yang ketiga itu adalah nikmatun kamilah, nikmat yang sempurna. Nikmat yang sempurna itu apa kata Imam Ghazali? Beliau mengatakan yaitu adalah nikmat yang didapatkan oleh orang yang beriman dan dia bisa masuk surga. Masya Allah. Iki endingnya itu Jannatun Na'im itu di sini. Ono wong sing beriman, berislam mlebu surga. Surga gak dhewean ambek keluargane. Nama surga Adnan. Jadi surga keluarga itu dia bisa mengajak keluarganya, teman-teman dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Makanya Dr. Victor salah satu bentuk kenikmatan Allah yang tidak kita rasakan ya. Orang ketika bisa tidur, ya kan? Itu nikmat loh. Sebenarnya nikmat. Oh, nikmat, Mas. Apa meneh wong sing apa jenenge titik-titik turu. Titik-titik turu itu nikmat luar biasa. Nikmat latihan mati. Lari pondok niku. Oh iya ta. Betul nggih. Pengalaman kita jenengan iki ya. Dimanapun tidur gitu ya. Soalnya beranggapan mungkin apa ya istilahnya kalau orang tidak bisa tidur itu apa? Insomnia. Betul nggak? Jadi orang kalau tidak bisa tidur itu mesti sumpek mas. Sumpek leres. Iya kan? Delok wong sing sok turu los urepe iku enak. Seakan-akan dunia itu terlipat-lipat. Iya kan? Omone turu awone mung kaya poso mas. Saya pernah merasakan dulu itu pas kuliah di Mesir itu. Jadi di Mesir itu mas, apa namanya ya tarawihnya itu 8:30. Wah, malam ya? Ya, karena maghribnya 6:30. Oh, 8:30 tarawih gak ditakhirkan, selesai itu 10:30. Kadang-kadang kalau masjid-masjid yang selain di Al-Azhar ya itu jam 11. Kemudian subuhnya itu hampir 3:30 kurang. Jadi tidur itu kan sorry ya, maaf ya, singkat gitu ya. Singkat banget. Akhirnya ya masa-masa mahasiswa itu saya nggak tidur, hampir 1 bulan tidak pernah tidur. Karena ya masih semester 4 sih enak-enak, kadang main futsal malam. Kemudian ya ngobrol masa depan, ngobrol Indonesia. Ini Mesir ngobrol sih mikir Indonesia ya Allah. Itu nikmatnya tidur itu ya ketika setelah sahur. Walaupun salang ya, tapi nikmatnya orang bisa tidur luar biasa, Masya Allah. Tangi-tangi itu sebelum asar. Loh kan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Langsung ya Allah. Jadi zuhurnya itu tinggal berapa menit gitu. Saya pernah ya Allah sampai saya nyesel ya Allah. Sudah gak kuliah, kan ketika musim panas sana kan diliburkan. Akhirnya ya banyak teman-teman yang berkreasi dan lain sebagainya. Itu nikmat, Mas. Jadi orang yang sedikit tidur itu nikmat. Latihan mati niku mau. Tapi ono wong Mas, sing gak iso turu, gak turu-turu. Malah mungkin porsinya itu kan kalau malam itu kan mungkin kita tidur kan standar berapa jam? 8 jam.
Dia tidur cuma 1 jam. Masya Allah. Gak turu sewengi rong dina telun, itu malah bahaya. Itu malah mempercepat mati. Sing siji latihan mati, sing iki mempercepat mati. Pilih pundi ya. Lah, pilih ndi. Makanya bicara masalah tidur itu adalah sebuah kenikmatan. Wa ja'alna laila libasa, dan kita menjadikan sebuah malam itu adalah pakaian kita untuk berselimut istirahat. Masya Allah. Nah, ada poin penting ketika kita membahas masalah kenikmatan dalam tidur ini, kan ini adalah sangune turu nggih. Maka dulur jangan lupa, kalau kita ingin dipuji oleh Rasulullah, maka bisa mengamalkan hal ini. Orang kalau setelah bangun tidur, itu mengapa doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalimatnya unik, Mas. Di awal dengan kalimat alhamdulillah. Kenapa kok enggak syukrulillah? Nah, ternyata banyak ulama itu yang berpendapat ada sesuatu hal yang tidak kita minta tapi Allah beri. Itu adalah hamdun. Sesuatu, saya ulang ya, sesuatu yang tidak kita minta tapi Allah beri, itu adalah hamdun. Misal Mas Ishak nanti pulang jam berapa dari sini? Jam 11. Jam 11. Moro-moro istirahat nih, sampai rumah ya MCK dan lain sebagainya, setengah 12 tidur gitu. Jangan menyalakan alarm itu jam setengah 4 misal, karena subuhnya kan jam 4 kurang. Kemudian jenengan pengen tangis setengah 4. Jelalah. Jenengan kebangun jam 3. Itu nikmat, Mas. Sesuatu yang tidak jenengan minta, tapi Allah bangunkan jam 3. Lebih awal. Semalam, Mas, ngapunten, saya cerita sebentar gitu. Di malam itu saya tidur di rumah orang tua saya. Saya masih kecil. Saya itu pengen bangun jam 3, Mas. Ya Allah, dibangunkan sama Allah itu jam berapa? Jam 1. Jam 1 malam dibangun sama Allah. Ya Allah, saya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Karena kenapa? Cokotin nyamuk, Mas. Ya Allah, saya sampai ya inilah mungkin saya mengatakan alhamdulillah. Saya mikir, ya Allah, aku saat durung itu aku njaluk tangekno jam 3, setengah 4, baru saya kan ngimami bisanya. Tapi Allah bangunkan jam 1. Ya Allah, ini nikmat. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sesuatu yang tidak kita minta tapi Allah beri. Iya kan? Makanya ada istilah lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang bergulat, tetapi laki-laki yang mampu mengangkat 2 sentigram matanya ketika subuh. Masya Allah. Iya toh? Lah iya. Karena mata ketika terbuka dalam waktu subuh itu luar biasa. Itu laki-laki hebat. Maka saya ketika di kampus maupun di kajian-kajian pemuda, saya katakan, Mbak, kalau pengen cari laki-laki itu coba cari laki-laki yang jamaah subuh. Oh iya toh? Iya. Bayangkan, Mbak, sholat aja dijaga, apalagi Anda. Wah. Itu luar biasa, karena kekuatannya laki-laki ketika dia mampu melawan, membuka matanya ketika subuh hari. Masya Allah. Di awal dia seperti itu. Maka Dr. Victor yang berbahagia, amalan sederhana tapi terkadang terlupa, yaitu adalah ketika kita bangun dari tidur, terkadang kita lupa tentang doa tadi itu. Padahal itu diwakilkan dari lewat yang sahih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah engkau mematikanku, dalam kalimat konteks sementara. Dan ini oleh dimatikan bablas. Nah, itu kan wa ilaihi nusyur, dan kepadamulah kami akan kembali. Maka Dr. Victor, ya kan, amalan itu jelasnya tidak akan terlaksana gitu. Kecuali kalau misalnya kita awal dengan hal-hal baik. Hal-hal baik apa? Yang pertama, kita usahakan yuk sebelum tidur, karena ini momennya adalah sangune turu, dan kita dipuji oleh Rasulullah ketika kita mengamalkan hal itu adalah minimal sebelum tidur itu kita punya wudu. Minimal punya wudu. Nah, ketika kita sudah punya wudu, bersih jiwa raga kita, roh kita, kemudian jangan lupa untuk berdoa. Berdoa macam-macam gitu. Ada yang bismika Allahumma ahya, ada yang ditambah ayat kursi,
kemudian mauzaten, al-ikhlas dan lain sebagainya, monggo terserah. Yang penting kita sucikan dulu jiwa kita, raga kita dengan wudu, datangkan tempat tidur dengan sudah dikebasi, kemudian dengan baca doa-doa itu, insya Allah apa yang kita harapkan, kita akan niatkan bangun jam 3, Allah akan bangunkan. Allah. Karena niat di awal itu sudah baik. Nanging ketika sudah berdoa, ojo nyekrol HP. Engko mari donga nyekrol Instagram. Wah, di-scroll iki waduh rek iki. Mari baca pres iki ndi sing menang. Barang itu komen-komen luar biasa. Jadi keberkahan doanya itu akan hilang. Oh, gitu ya. Iya. Banyak murid saya itu yang bertanya, Ustaz, saya itu doa sudah mengamalkan doa ini, doa itu sebelum tidur, tapi kenapa kok masih mimpi? Mimpinya buruk lagi dan lain sebagainya. Ya kamu habis doa itu ngapain? Yo, dolan HP Ustaz lapo. Buka chat, buka TikTok dan lain sebagainya, ya sudah. Keberkahan doanya hilang. Maka yang terakhir, mudah-mudahan untuk Victor di dalam kesempatan ini ya, seseorang dia akan dicela oleh Rasulullah ketika dia ketika diberikan sebuah nikmat namun dia tidak mensyukuri nikmat tersebut, sehingga dalam istilah yaitu adalah kufrun nikmat. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat kufrun nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, kita akan lanjutkan lagi dan kita akan berikan kesempatan dulu untuk panjenengan bisa berinteraksi dengan beliau di nomor kami di 081234939390. Kita ulangi lagi dulur, 081234939390. Jangan kemana-mana dulur, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Sangguni Turu Victor. Kita lanjutkan ngaji kita dulur dalam Sangguni Turu bersama guru kita Bapak Ustadz Muhammad Azmi LCMAG. Baik, kita akan berikan kesempatan untuk Anda dulur di 081234939390. Baik, Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari dulur Victor. Ada Ibu Sulastri dari Buduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa siaran hari ini. Dan Putri mau tanya Ustadz tentang rezeki yang berkah dan barokah. Apa maksud dari berkah dan barokah dan bagaimana menjaga agar menjadi berkah dan barokah? Terima kasih. Saya bisa lihat di Instagram Ustadz masih muda dan tampan. Alhamdulillah, terima kasih. Monggo Ustadz. Nggih, Ibu Sulastri, yang terakhir niku kula minder niki. Pengisine apa jenenge El Victor, terutama di Sangguni Turu keren-keren. Kita masih belajar sama-sama. Jadi memaknai tentang kalimat rezeki yang berkah. Jadi rezeki itu selalu berkah. Selalu berkah. Okay. Rezeki itu selalu berkah. Karena rezeki itu datangnya dari Allah. Masya Allah. Selalu berkah. Kita lihat nih, rezeki itu bukan berbentuk uang. Jadi bisa berbentuk sebuah kesehatan, itu rezeki. Itu termasuk rezeki ya. Rezeki, nikmat dan lain sebagainya. Cuman terkadang Bu, terlalu sempit kalau kita maknai rezeki itu berupa uang. Masya Allah. Kalau ada orang nggak punya uang, berarti dia nggak dikasih rezeki. Berarti Allah nggak adil. Makanya rezeki itu luas. Jenengan sehat, suami, anak, istri, putu, lan duwe putung ya. Itu rezeki. Nah, rezeki yang berkah, barokah itu adalah bertambahnya kebaikan dengan cara didapatkan yang baik. Masya Allah. Misal panjenengan berdagang, yo kulaan neng pasar kemudian dijual dengan cara yang baik, tanpa menilap dan lain sebagainya, sehingga ketika jenengan melakukan sebuah transaksi ada untungnya, itulah namanya rezeki yang barokah. Tanpa ada halangan untuk mendapatkan rezeki, itu namanya barokah. Misal saya sebagai seorang pengajar ya pasti mendapatkan rezeki. Tapi ketika ada rezeki berupa pengetahuan yang saya dapatkan, kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa saya, kemudian santri saya, kemudian dia bisa mengamalkan, itu adalah ilmu rezeki barokah saya. Jadi banyak
celah menuju rezeki yang barokah asalkan didapatkan dengan cara yang baik dan benar. Ngoten Ibu Sulastra yang ada di Buduran. Nggih, baik. Ustadz, untuk membedakan antara rezeki yang barokah dengan tidak barokahnya itu titik temunya di mana, Ustadz? Titik temunya adalah bagaimana prosesnya. Prosesnya. Allah itu tidak menilai hasil. Allah itu menilai proses. Usaha itu harus lebih tinggi ketimbang doa dan tawakal. Ini kata Prof. Zarong, itu saya belajar memaknai konsep qada dan qadar dari beliau, saya mendapatkan titik terangnya itu. Jadi rezeki yang membedakan rezeki yang barokah dengan tidak barokah itu prosesnya panjenengan untuk menjemput rezeki itu. Jenengan mendapatkan, misal ya, kita maknai rezeki itu adalah uang, misal. Cara kita mendapatkan uang dengan cara kita membohongi orang, itu titik terangnya adalah prosesnya itu udah nggak benar. Berarti rezekinya pasti nggak barokah. Kalau kita berdakwah, kemudian kita bekerja, mungkin berdagang, untungnya dengan cara yang baik, maka rezeki itu akan berkah. Efeknya kemana? Kesehatan. Kesehatan baik, berpikir jernih, apa yang disampaikan itu bisa mengena, itu termasuk bagian dari rezeki yang barokah. Tapi lek gak barokah, wong ngomong lo gak seneng, Mas. Lha iya toh? Wong ngomong ning ngarepe wong, ya wong ngomong terus gak dirungokno iku mesti ana sing gak berkah iku. Itu pasti ya. Pasti sudah bisa ditebak. Maka mudah-mudahan rezeki itu sebenarnya banyak. Yang penting kan bagaimana cara kita mendapatkan dengan cara yang berkah dan baik benar itu tadi. Masya Allah. Ngoten. Kita lanjutkan, ini sangat menarik sekali Ustaz tadi apa yang tadi disampaikan. Ada yang mengatakan bahwasanya seseorang itu akan berkah kehidupannya jika mereka itu diukur dengan kekayaan. Apakah demikian itu benar atau bagaimana, Ustaz? Kalau misalkan kita lihat di masyarakat kita ya, ada orang kaya, ini pasti barokah hidupnya, itu kan. Ini sukses berarti. Nah, apakah itu bisa jadikan acuan atau bagaimana? Karena memang masyarakat kita menilainya seperti itu. Semakin kaya, maka semakin berkah hidupnya. Kan gitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Kekayaan itu adalah bagian dari perhiasan. Ya kan, wanita tidak memakai perhiasan asal dia cantik, tetap cantik, Mas. Iya tuh, bojone Mas Ishak misalnya cantik kan, kemudian dia tidak pakai perhiasan apapun, terlihat cantik di mata panjenengan. Tapi apabila dihiasi dengan sebuah cincin, kemudian dengan perhiasan yang lainnya, dia kan lebih cantik dari yang awal. Artinya adalah kekayaan itu hanya sebuah hiasan dan perangkat. Kan ada kalimat zuina linnasi hubbus syahawat, ada kalimat dzahabi wal fiddah. Nah, termasuk Allah itu menciptakan manusia, emas kemudian perak itu untuk manusia, perangkatnya sudah. Jadi hukum itu setara ya. Terkadang orang berpikir tadi itu orang yang kaya pasti tidak seperti itu. Saya melihat sebuah gambar, Mas, lautan ya. Lautan ya. Kemudian ada karang di atasnya. Ya kan? Tapi di bawah itu ada karang yang lebih besar. Artinya adalah terkadang orang itu melihat di atasnya saja, tapi yang di bawah itu ditutup sama Allah. Aibnya sudah ditutup sama Allah. Tapi di balik orang kaya itu pasti ada masalah yang banyak. Iya toh? Iya, makanya jangan dikira saya berbicara di sini masalah saya nggak banyak. Banyak sekali masalah saya. Tapi saya yakin dengan kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang bisa menyelesaikan masalah saya, masalahnya Bu Sulastri, masalahnya Mas Ishak ya masing-masing. Itulah katanya orang kan sawang sinawang, Mas. Sawang sinawang. Sawang sinawang artinya tidak semua orang kaya kemudian dia tidak punya masalah. Kalau kepingin tidak punya masalah ya di surga. Karena masalah itu, Mas. Orang bunuh diri, masalah tambah dawa. Nanti saya ceritakan masalah Umar bin Khattab dan burung pipit kawan-kawan lah. Masalah itu baik. Lanjut Ustaz ya. Ada ini dari SMS, kita menuju ke SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, bagaimana ketika waktu kita memberikan rezeki kita kepada orang lain tetapi
dia tidak tetapi dia tidak meminta atau mengucapkan terima kasih kepada kita, lantas kemudian membuat hati kita mangkal. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingin berbuat baik tetapi penerimaannya tidak baik seperti ini. Mohon pencerahannya. Berarti yang salah itu bukan yang menerima, tapi yang memberi. Jadi kurang ikhlas itu. Iya toh. Saya tuh Mas, kadang diguyokno teman-teman saya. Mas Mi, sama lek mangan kok gak bismillah. Saya bismillah. Saya kan kalau makan siang sama teman-teman di kantor gitu kan, saya kan nawa itu mangan lillahi ta'ala. Nah, saya ajarkan, tapi sebelum itu saya mesti bismillah. Nawa itu mangan lillahi ta'ala. Nah, gitu kan. Jadi terkadang orang itu menilai saya, loh kok niat tekondi ku. Padahal niat kan dalam hati. Tapi saya ajarkan, saya niat ingsun mangan lillahi ta'ala. Lah, kaitannya dengan ini Mas, keikhlasan itu. Jadi tergantung orang yang memberikan. Terserah yang menerima itu mengucapkan terima kasih, syukur, matur suwun dan lain sebagainya, itu pilihan. Itu pilihan. Jadi ketika kita memberi sesuatu, ya kan, itu niatkan dulu, ikhlaskan dulu dalam hati. Kalau tidak bisa, baca bismillah dan kemudian baca surat al-ikhlas 3 kali. Kemudian itu pasti minimal, kalau belum ikhlas 100%, itu pasti akan turun beberapa persen. Pasti turun beberapa persen. Karena kalau orang sudah tidak ikhlas, nanti susah. Apa yang kita, kan ada orang yang muflis ya. Nah, takutnya rugi. Panjenengan mempersembahkan semuanya, tapi malah rugi. Karena tadi itu. Makanya jangan sampai ibu atau bapak yang bertanya tadi itu, yang sudah panjenengan berikan kemudian dikalikan 707.000 itu, kemudian jenengan berkurang gara-gara enggak ikhlas. Layaknya orang itu ngangkat galon penuh di lantai 3, sampai lantai 3 ternyata bocor. Wah, itulah bagaimana kita harus memberikan rezeki itu dengan cara yang ikhlas. Baik. Lanjut selanjutnya Ustaz, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Maya di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyimak sangune turu. Untuk bertanya, saya ingin menanyakan bagaimana ketika waktu kufur nikmat, apakah itu juga berpengaruh kepada anak-anak kita atau keluarga kita? Kufur nikmat. Kufur nikmat itu dampaknya luar biasa. Orang yang kufur itu kan cover ya, artinya nikmat itu dia yang nutupi. Jadi kafir itu adalah orang yang sedang tertutup. Jadi nikmat yang Allah berikan dia sedang ditutup sendiri. Karena mungkin satu, ada payung ini adalah mungkin kesombongan. Masya Allah. Allah memberikan rahmatnya, nikmatnya, tapi ada payung kesombongan, sehingga kan gak nyampe ke kita. Kemudian dampaknya kepada anak adalah, misal Bu, ini kan ibu ya, nauzubillah, kalau ada orang diberikan kulit yang bagus, ya kan, putih, kemudian putih, glowing dan lain sebagainya, kufur nikmatnya di mana? Ditato. Nah, misalkan ditato, pada wong iku mau umur 40 didelok anake. Loh, ibuku kok tatoan, bapakku kok tatoan. Nah, ini akan berdampak, langsung direkam sama anaknya. Berarti ibuku wae nato, bapakku wae nato, apa meneh aku. Berarti inilah dampak dari kufur nikmat. Jadi bisa langsung bahasanya itu auto transfer ya, ke anak dan lain sebagainya. Masih banyak juga contoh-contoh yang lain. Kemudian dampak kepada anak tentang kufur nikmat ini, ya kan, tentang keberkahan. Prof. Ali Aziz mengatakan pernah ada bukunya itu ya, tentang terapi air, kemudian wudhu, kemudian banyak beliau. Jadi termasuk juga ada bentuk makanan itu pernah saya Jumat pagi ya, ketika ibu membuat nasi, kemudian tangannya itu baca Al-Fatihah, saya lupa berapa kali. Nah, itu kalau seandainya tidak dibacakan, itu dampaknya ke anak. Bisa jadi anak itu mungkin kurang
cerdas, kurang Nggih. bisa memahami pelajaran dan lain sebagainya. Dampak dari hanya buat nasi loh. Nggih. Karena kekuatan air tadi itu. Gara-gara itu. Iya, itu Itu berarti juga kan kurang mempengaruhi. iya Mas. Iya, Itu kan kurang nikmah. Karena ada istilah kulu hadis nggih. Nggih. Kulu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa raddun. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah maka akan tertolak. Jadi ilham deh anaknya kepengin ngerjakno UTS lho. Ilhame gak mlebu karena gara-gara gak maca Bismillah. makanya tadi itu. Hanya sepele ya Ustaz ini. Sepele. Tapi Itulah bentuk dari kufur nikmah yang akan berdampak kepada anak. Masya Allah. Maka dulu Ibu Maya khususnya mudah-mudahan tidak terjadi nggih. Maka ketika panjenengan tadi itu berbuat baik, contohkan ke anak. Ketika kita ya mungkin dalam kelalaian jangan dicontohkan dan jangan ditunjukkan ke anak. Maka akan berdampak kepada hal yang negatif kepada anak tersebut. Termasuk panjenengan misalnya saya contohkan buat nasi, ayo buat nasi diaduk beberapa kali, air dibuang, baca bismillah, al-fatihah beberapa kali, kemudian dinanak di mahijar ya Mas ya. Nggih. Baca bismillah, maka akan dampak kepada hal baik kepada anak tersebut. Masya Allah. Nggih. Ini melanjutkan dari pertanyaannya Ibu Maya Ustaz. Sebagaimana kita tahu ada kadang orang tua yang buruk misalkan ngomong ke anaknya, ibu atau bapak itu ngelakoni ini kurang baik nak, jangan ditiru. Tapi kemudian direkam sama anak, ibu aja melakukan seperti ini kok ngelarang-larang aku. Nah ini bagaimana ini Ustaz? Sejatinya, iya kan? Ini kan ingin memberikan edukasi kepada anak tapi sudah dikerjakan sama dulu orang tuanya. J. Tadi saya menyampaikan kalau seandainya orang tua itu mungkin dalam kelalaian ya, jangan ditunjukkan dan jangan disampaikan kepada anak. Memori anak itu adalah memori malaikat. Memori malaikat masih fresh dan lain sebagainya. Maka ketika anak di umur 1 sampai 2 itu penggodanya jinnya umusibian Mas. Luar biasa itu. Iya, penggodanya luar biasa. Maka ketika anak itu berpendapat pasti itu betul, firasatnya itu mungkin bagus ketika di umur-umur awal. Nah, ketika anak itu mungkin sudah terkontaminasi dengan orang tuanya, ya mulai berubah. Maka saya katakan lek wong tua iku mungkin lalai, ya kan. Ojo disampaikan neng anak. Sampaikan yang baik-baik saja, ceritakan yang baik-baik saja. Aib Allah aja menutup aib kita. Kenapa kita buka aib kita? Ngoten nggih. Makanya Ibu Maya tadi nggih. Pertanyaan Ibu Maya tadi nggih. Iya, kita melanjutkan tadi. Nggih. Istilahnya adalah kalau seandainya hal yang dilalaikan oleh orang tua, sekali lagi jangan sampai dilihat kejelekan itu oleh anak. Itu poinnya. Baik, Ustaz ada 3 menit mungkin kita bisa tutup dan berdoa Ustaz. Baik, terima kasih Dulur Efektor yang berbahagia. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam segala hal urusan kita dunia akhirat kita. Dan jangan lupa berdoa bahwasanya kesuksesan kemudian keberhasilan kita di dunia itu bukan kita. Barangkali ada sosok manusia yang berdoa di sepertiga malam lalu kemudian menyebutkan nama kita, yaitu dengan nama si fulan. Al-hadina sholihah wa kul amali sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, benar. Shiratal ladzina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa sidqa wa ata'il amanah wa akhlaqil karimah wal istiqomah fil ibadah. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.